Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvar Arya Mahardika. Saya dari D4 Teknik Komputer tahun 2023. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai seputar KRSPI atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia yang produk. Lanjut ke profil saya yaitu nama lengkap saya Muhammad Alvar Arya Mahardika. Saya di kelas 1 D4 Teknik Komputer A sekarang untuk NRP 32236000117. Untuk background saya sebelumnya, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pasuruan. Untuk prestasi saya, mungkin saya pernah mengikuti KSN Kota bidang matematika di tahun 2021 dan 2022. Dan juga saya pernah menjadi perempat finalis NLC Skematik ITS tahun 2022. Nah, untuk motivasi saya bergabung di Fans Robotic Teams, khususnya di divisi Airso Team, saya akan tertarik dan berminat di bidang robotika serta ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu dari perkuliahan di perlombaan robotika KRI ini tentunya khususnya untuk perlombaan KRSPI Proda. Nah, jadi saya mungkin di teknik komputer ini banyak belajar tentang sistem embedded dan juga computer vision dan juga seputar itu yang dimana mungkin nanti saya ingin implementasikan menjadi eh, eh, sebuah karya mungkin ya sebuah robot yang akan diperlombakan di KRI 2023 ini salah satunya di Airso Robotic Teams mungkin. Nah, karena saya mempunyai ketertarikan dan antusias terhadap teknologi-teknologi robotika. Lanjut untuk basic skill yang saya punyai. Untuk bagian teknis saya ada tiga basic skill yang saya pelajari di semester 1 perkuliahan. Yaitu pertama soldering, ya untuk menyusun komponen-komponen elektronika di PCB matrix. Ya mungkin masih pemula. Saya masih perlu belajar untuk lebih untuk selanjutnya soldering atau mungkin penyusunan komponen elektronika di PCB yang lebih baik. Lanjut, mungkin ada pemrograman bahasa C. Ya, saya mempelajari bahasa C. Setidaknya sampai tentang variabel struktur. Jadi mungkin saya di sini bisa mengklaim ya setidaknya 40% atau 50% keseluruhan dari dasar bahasa C, fungsi-fungsi bahasa C. Lanjut, saya juga bisa mendesain schematics, lacur-lacur komponen elektronika itu melalui software Eagle. Jadi saya bisa desain pada skematiknya itu, gen skematiknya. Lalu karena saya sebelumnya juga mempunyai pemelajaran berorganisasi di OSIS dan juga remaja musola SMA, saya juga punya skill tentang kerjasama tim, juga mungkin problem solving yang lalu mungkin tentang manajemen yang sekiranya berkaitan tentang eh, basic skill atau keterampilan keorganisasian. Seperti itu. Lanjut ke deskripsi lomba KRSPI Proda. KRSPI Proda atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Proda, yang mana kontes robot dalam pertandingan sepak bola menggunakan roda yang didesain untuk bekerja secara otonom. Jadi nanti robot bekerja secara otonom, tidak dikendalikan oleh operator, langsung bertanding mungkin di tingkat nasional akan versus dengan tim robot dari universitas lainnya di KRI, atau nanti kalau di tingkat wilayah akan cepat-cepat atau banyak-banyak memasukkan bola ke gawang. Seperti itu. Nah, untuk kontes robot ini tentunya berdasarkan peraturan dasar dari kelompok internasional RoboCup SL. Di sini nanti juga mungkin perwakilan dari KRI 2023 yang terpilih bakal lanjut ke RoboCup SL tentunya. Kemungkinan misalnya juara-juara KRI atau yang terpilih lah. Sekiranya nanti bakal lanjut ke RoboCup MSL. Lalu untuk peraturan sepak bolanya juga masih sedikit-sedikitnya tentu berdasarkan FIFA yang juga nanti dimodifikasi eh, seperti ukuran lapangan dan juga menyesuaikan dengan robot-robotnya juga karena tidak sama dengan pertandingan sepak bola pada umumnya.
Nanti robot akan menjadi penyerang dan bertahan. Jadi dalam tingkat nasional nanti robot dua robot akan menjadi penyerang dan satu robot akan menjadi kipernya. Nah, berdasarkan aturan lomba robot NSL akan ada dua robot penyerang dan satu kiper. Setiap robot memiliki tinggi minimal 40 dan maksimal 80 cm. Untuk kontrol robot, dapat komputer controller atau base station untuk mengendalikan robot menggunakan Wi-Fi. Jadi nanti robot bisa berkomunikasi robot-robot kawan, robot-robot tim dari tiga robot itu nanti berkomunikasi dengan komputer atau komputer kontrol atau base stationnya nanti. Ini juga kan untuk kerjasama tim antar robot juga. Pada perlombaan KRI pada lalu, berdasarkan KRI 2020 lalu umumnya sistem perlombaan pada pertandingan wilayah adalah memasukkan banyak gol ke gawang dengan dua robot menjadi penyerang, jadi hanya dua robot dan dibatasi oleh tiga kami robot yang telah diatur sesuai persyaratannya. Sedangkan di pertandingan nasionalnya kompetisi 3 lawan 3, di mana masing-masing peserta atau masing-masing robot dari masing tim bertanding untuk memasukkan gol ke gawang lawan. Rasanya sama seperti robot KSL. Lanjut ke tantangan lomba KRSPI beroda. Mungkin ini saya menjelaskan aturan-aturannya. Jadi aturan di pertama di aturan pertandingan wilayahnya, robot diharuskan menyentuh bola setidaknya 2 kali pada masing-masing robot penyerang, baru diperbolehkan memasukkan bola ke gawang jika dimulai dari kick off. Jadi jika permainan dimulai dari kick off, bola harus menyentuh setidaknya masing-masing itu 2 kali. Jadi robot pertama, robot kedua, robot satu, robot satu ke robot dua, lalu bisa ditembakkan ke gawang ataupun bisa dimulai dari robot kedua atau sebaliknya. Lalu lanjut, eh, kalau jika dimulai dari corner kick-nya, robot setidaknya salah satu robot saja yang menyentuh 2 kali dan satu robot bisa menyentuh hanya 1 kali saja. Gitu. Nah, nanti tantangannya mungkin robot akan dibatasi dummy robot, jadi robot harus bisa memperkirakan ukuran panjang tembakan atau kecepatan tembakan dan juga kekuatan tembakannya. Seperti itu. Lalu untuk pertandingan nasionalnya akan dipertandingkan dua robot sebagai penyerang, satu sebagai kiper dan duanya sebagai striker. Di sini setiap peserta atau setiap robot akan langsung berhadapan 3 lawan 3, banyak-banyakan memasukkan bola ke gawang. Tantangannya tentu robot harus bisa membaca mana robot mana lawan. Jadi nanti agar robot bisa mengoper ke robot lawan, ke robot kawan tentunya. Nah, untuk pembacaan eh, mana robot kawan, mana robot lawan bisa digunakan dengan nanti masing-masing robot kawan dan robot lawan akan dibedakan warnanya. Bisa kalau kemarin mungkin bukan warna biru dan warna ungu kalau tidak salah. Itu. Lalu di sini juga untuk komunikasi robot kawan menggunakan base station tanpa pada manusia. Saat robot saat kick off, robot harus mengoper ke kawan setidaknya 0,5 meter atau lebih. Jadi mulai kick off tidak boleh langsung menendang ke gawang. Kalau langsung menendang ke gawang, setidaknya harus menyentuh robot musuh. Kalau tidak menyentuh robot musuh, langsung menendang ke gawang dan masuk gol, maka akan dikenakan penalti. Seperti itu. Bola. Lalu untuk peraturannya juga bola yang ditangkap tidak boleh melebihi 1/3 dari diameter sekung bola. Dan bola yang dihentikan biasanya bola yang dihentikan oleh kiper setidaknya bolehlah di maksimalnya setengah dari diameter sekung bola. Di sini juga AI robot perlu dilatih untuk melancarkan taktik sepak bola yang efisien dan tepat. Taktik permainan sepak bola dan dasar permainan sepak bola harus dilatih seperti corner kick, goal kick, free kick, throw in, serta perlengkapan yang ada. Kalau mungkin secara AI-nya dan juga secara AI robotnya perlu dilatih permainan sepak bolanya, pengenalan tim, pengenalan robot kawan, pengenalan dengan computer vision-nya, mana ini lawan, mana ini kawan, lalu juga pengukuran panjang tembakan juga diperlukan, seperti itu. Dan juga untuk mungkin untuk bagian-bagian hardware-nya ya tentu kekuatan dari pengisian dayanya itu juga menjadi tantangan karena pengisian daya
tendangan robot itu memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu mungkin harus ada eh, komponen yang bisa mengisi mengisi kapasitor atau nanti tenaga dari tendangan robot tersebut dengan cepat agar eh, robot tidak berlama-lama untuk menendang. Tuh. Tidak perlu waktu lama untuk mengisi kekuatan tendangannya tersebut dan bisa memaksimalkan kekuatan tendang. Lalu lanjut, strategi dan gagasan saya. Mungkin strategi saya untuk memenangkan perlombaan KRI Peroda ini dengan cara mungkin bagian AI-nya robot diperkirakan untuk menendang bola ke lahan kosong di mana nanti robot kawan tak bisa menangkap dengan cepat. Jadi tendangan robot tidak mengarah langsung ke robot kawan. Jadi robot kawan akan dideteksi oleh robot pemegang bola dan akan memperkirakan tendangan bola akan sedikit miring ke titik kosong di mana tidak terdeteksi robot lawan. Nanti saat menendang, robot kawan akan dipersiapkan untuk menuju titik yang dituju robot pemegang bola sebelumnya. Strategi ini dikembangkan juga dengan cara-cara boleh kita kalau crossing, crossing, tendangan crossing. Atau setidaknya robot tahu kapan untuk menendang benar ke kiper kawan agar tidak selalu maju dan bisa membuka jalan untuk titik bola yang lebih luas. Jadi itu mungkin eh, bisa kita implementasikan dari ide-ide permainan-permainan sepak bola di dunia nyata. Nah, jadi Laka juga harus bisa memperkirakan lahan kosong dengan ajuan dari robot kawan agar nanti robot kawan pun bisa memperkirakan jaraknya seberapa cepat dia harus melaju dan menangkap bola tersebut seperti itu. Nah, untuk presentasi mungkin sekian dan referensi saya mungkin dari pedoman KRI 2023. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.